Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan terkait dengan pesan persuasif di part yang kedua ini. Yang sebelumnya kita telah membahas terkait dengan strategi yang efektif untuk menyampaikan pesan persuasif ya. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan terkait dengan hal tersebut ya, lanjutannya. Dimana yang akan kita bahas pertama adalah biasanya kesalahan umum dalam menulis pesan persuasif ya, atau mungkin tidak hanya menulis, misalnya menyampaikan secara lisan, itu dirangkum ada 4. Yang pertama adalah memaksa dengan menyusun posisi yang kuat saat memulai pesan persuasif. Apakah kebanyakan orang itu suka dipaksa? Sepertinya jawabannya kebanyakan tidak suka dipaksa, termasuk dalam penawaran, baik itu penawaran produk maupun penawaran kerjasama. Kita pasti akan sebel ya, irritate gitu ketika ada orang memaksa menjual produknya kepada kita atau menawarkan sesuatu ya, baik itu produk maupun kerjasama kepada kita. Nah, banyak orang juga mungkin kesalahan yang umum adalah mereka terkesan memaksa. Mungkin niatnya nggak memaksa, tapi terkesan memaksa juga bisa gitu ya. Seolah-olah produk mereka itu yang paling bagus, seolah-olah produk mereka itu atau program mereka itu yang pantas gitu ya, paling pantas untuk dibeli gitu. Ketika tidak dibeli ya ada saja dalihnya dan sebagainya. Sebagai contoh, dulu saya pernah ditawari oleh salah satu adik tingkat ya. Dulu adik tingkat saya itu menjual produk, kalau tidak salah dari produk salah satu MLM gitu ya. Ketika saya tidak mau gabung atau tidak mau beli, tidak mau join, saya udah lupa ya. Yang pasti saya pernah ditawari dan saya kesannya ya tidak mau gitu ya, enggak lah gitu dan sebagainya. Reaksinya adalah seperti ini, saya masih ingat ya, reaksinya adalah seperti ini. Eh, Allah itu sudah memberikan jalan rezeki gitu, dan ini adalah salah satu jalan rezeki yang mungkin ditawarkan kepada saya gitu. Kalau nolak berarti sama saja dengan menolak rezeki loh. Itu kan sebenarnya hak saya gitu ya, mau ikut bisnisnya atau mau beli beli barangnya atau tidak gitu. Tapi ternyata ketika saya menolak, reaksinya adalah seperti itu. Otomatis dengan hal tersebut ya itu namanya memaksa gitu ya, memaksa dan sebagainya. Pernah juga suatu ketika saya lagi makan ya di warteg gitu. Di situ yang makan saya sendiri gitu ya, lagi sepi, dan ada satu cewek gitu ya, satu cewek gitu di situ. Tiba-tiba saya lagi makan, kita nggak kenal ya, yang namanya di warteg ngapain harus kenal-kenalan, kan enggak juga gitu. Tiba-tiba dia balik badan ke arah saya, terus menyapa, tiba-tiba dia menyodorkan katalog produk ya, saya masih ingat banget, itu produk parfum dari satu merek yang lumayan terkenal gitu. Tiba-tiba dia nyodorkan parfum, mas ini mau parfum nggak, ini parfum harganya segini dan sebagainya. Kaget juga gitu, kita lagi makan belum kenal juga sama mbaknya, sama si cewek ini, tiba-tiba jualan parfum di depan saya, kaget gitu ya. Ya otomatis saya tolak juga gitu, karena saya mungkin sudah punya parfum versi saya sendiri gitu ya, versi saya sendiri, dan saya nggak pernah pakai produk tersebut gitu ya. Tidak ada udah langsung sedikit memaksa, otomatis biasanya penolakannya itu akan lebih besar gitu ya. Sebisa mungkin produk kita itu diterima karena apa? Karena memang suatu kualitas. Yang kedua, kalau misalnya mau mencoba ya, eh, dia terpaksa membeli ya bukan karena kita yang memaksa, tapi mungkin dia melihat kondisi kita juga bisa ya, ya dibandingkan dengan memaksa. Oke, nomor dua adalah penolakan kompromi. Persuasi adalah proses memberi dan menerima. Sebisa mungkin kita itu benar-benar bisa diajak diskusi ketika menawarkan suatu hal ya, suatu barang, suatu kerjasama. Ketika ada kritikan, argumen, atau mungkin ada sedikit pertentangan ya, kita mendengar dulu gitu ya, namanya juga kita menawarkan gitu. Kalau setiap kali penolakan kita sabet gitu ya, kita hajar dengan logik dipepet terus orangnya, ya mungkin secara secara logika, secara debat kita menang, tapi secara emosional nggak dapat dari pelanggan gitu. Padahal yang namanya kita berjualan, persuasif, mengajak orang, nggak hanya berjualan ya, dalam konteks apapun, ya main dua-duanya, emosional dan logika. Terlebih lagi emosionalnya. Sebenarnya kalau emosionalnya kena, dia nyaman, oke, klik, logika itu bisa nyusul kok gitu, bisa nyusul lah. Maka dari itu kebanyakan orang ya hajar aja, yang penting kita menjelaskan, yang penting kita bisa menjelaskan ini tanpa tahu gitu, dan setiap orang itu punya karakteristik masing-masing, bahkan di setiap budaya gitu. Kalau orang barat mungkin disodori logik, it's okay gitu ya, logik logik, tapi kalau orang Indonesia khususnya orang Jawa
ya logik aja kayaknya nggak cukup gitu, mungkin perlu unggah-ungguh gitu ya, perlu pendekatan persuasif yang metodenya adalah metode soft approaching dan sebagainya, apalagi misalnya kalau ke orang tua dan sebagainya. Nomor tiga, hanya mengandalkan pada argumen yang hebat ya. Tadi ada kaitannya ya dengan menolak kompromi. Kita sudah yang penting kayaknya argumen kita udah hebat nih. Karena di sisi argumen juga dibutuhkan penggunaan tingkat emosi yang tepat, kerangka yang saling menguntungkan gitu. Ya, yang namanya logik-logik aja ya mungkin hebat ya, that's great, tapi that's not enough gitu, that's not good enough untuk memenangkan hati atau memenangkan kepercayaan, untuk mengubah kepercayaan, tindakan dan sikap seseorang. Perlu ada pendekatan emosional juga ya, ketika kita mau menawarkan suatu barang gitu ya, setidaknya kita harus tahu dulu orangnya kayak gimana atau sekelompok orangnya itu dulu kayak gimana, menangkan emosinya, menangkan emosi juga gitu. Sekedar makanan saya enak, minuman saya enak, produk kita yang terbaik, enggak juga gitu. Oppo saja yang perusahaan sebesar itu memenangkan, menonjolkan eh, itunya apa, menonjolkan iklannya, produknya dengan emosional gitu ya, dengan emosional, dengan selfie-nya, dengan gambar yang bagusnya, ketimbang ketimbang speknya kita adalah ini ya, itu nanti gitu. Ketika emosi udah kena, it's okay, kita bisa memenangkan yang lainnya juga ketika emosinya sudah eh, menang gitu. Kemudian yang nomor 4 adalah mengasumsikan bahwa yang namanya persuasi, membujuk itu adalah usaha sekali jadi. Nah, ini ada kaitannya dengan tiga yang di atas tadi. Kita nggak perlu memaksa lah, kita nggak perlu menolak kompromi, dan kita nggak perlu ngoyo banget hari itu harus terjual gitu ya. Yang namanya persuasi itu nggak sekali jadi, persuasi itu proses yang melibatkan aktivitas, ada menyimak, mungkin orang baru kenal dengan produk kita gitu, nyimak dulu atau dengan program kita, nanti kemudian mereka mungkin searching-searching, bandingin dengan yang lain dan lebih banyak kompromi dan sebagainya, baru mereka klik dengan kita. Bahkan kita secara personal ya, belum produk. Kalau udah klik kita secara personal, nanti mungkin dengan produk dan sebagainya. Mereka butuh proses gitu untuk mencerna itu semua, nggak sekali tembak harus itu jadi, enggak gitu ya. Perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang lain. Yang namanya satu merek besar, contohnya Aqua ya, itu aja prosesnya panjang untuk bisa ada di benak orang-orang ya, ada di benak setiap individu kita. Kenapa Aqua itu sekarang sudah bercokol banget di dalam alam bawah sadar ketika kita menyebut kalimat atau kata air mineral. Begitu juga dengan merek-merek yang lain. Jadi nggak sekali hajar saja. Jadi perlu yang namanya pendekatan. Pertamanya didekatin dulu, kenalan dulu gitu ya, menangkan hatinya. Nanti logik-logik yang lain bisa menyesuaikan dan mengimbangi emosional tadi. Sebagai contoh, kayak brand-brand makanan dan minuman ya, saya contohkan ya. Misalnya contohnya KFC. KFC ada Kentucky Fried Chicken yang asalnya kalau tidak salah dari United States of America ya, tapi cabangnya ada di mana-mana gitu. Dimana kita tahu bahwa KFC yang ada di Indonesia itu berbeda penyajiannya dengan KFC yang ada di Thailand ataupun di Jepang. Mungkin di Indonesia unik karena apa, KFC-nya ada nasinya gitu. McD-nya juga mungkin ada nasinya. Kita bandingkan yang ada di Thailand dan di Jepang, ada nasinya apa enggak gitu. Kenapa? Itu karena sesuai dengan karakteristik budayanya masing-masing. Mereka memenangkan itu dulu gitu, baru nanti rasa itu menyesuaikan. Sama aja dengan makanan Padang gitu ya, makanan Cina, makanan Jepang. Makanan Padang yang ada di lain selain Padang gitu ya, di Jawa mungkin, itu coba dibandingkan dengan teman-teman kita yang ada di Padang sana, rasanya sama apa enggak? Pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Itu emosionalnya dideketin dulu, penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Begitu juga makanan Cina, apakah sama kayak yang di Cina? Apakah sama yang ada di Jepang untuk makanan Jepang, makanan Eropa yang di Indonesia dengan aslinya? Otomatis nanti akan ada perbedaan dan itu butuh penyesuaian. Nah, itu salah satu pendekatan dengan emosional sebelum logik. Logiknya apa? Penyajian bersih gitu ya. Penyajian bersih. Terus ini dengan bumbu-bumbu rahasia bla 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 bla. Itu menyusul, itu akan ada fasenya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah menyeimbangkan, tidak hanya argumennya saja yang hebat, maksa atau menolak kompromi bahwa kita ini yang paling oke loh, yang enggak gitu. Kita butuh kompromi, konsumen butuh kompromi, rekan partner butuh kompromi akan hal tersebut. Nah,
Pesan pemasaran dan penjualan sendiri menggunakan banyak teknik yang sama dengan pesan bisnis persuasif. Sekarang kita coba masuk ke specifically ke pemasaran ya. Pemasaran ya sesuai dengan nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang di bidang pemasaran. Pemasaran itu mendorong pembeli potensial, ingat di sini ya, mendorong pembeli potensial, maka dari itu sebaiknya unit usaha perusahaan itu harus bisa memetakan siapa sih pembeli potensialnya. Dengan apa? Dengan target market. Dibanding dengan segmentasi-segmentasi yang mungkin luas. Tetap itu digarap, cuma ada spesifik pembeli potensial. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan iklan Oppo. Iklan Oppo punya pembeli potensial, target marketnya sendiri. Nah, dari target market itu, pesan-pesan persuasifnya itu, pesan-pesan pemasarannya itu sesuai dengan bahasa target marketnya. Misalnya target marketnya anak muda. Ya, pesan-pesannya adalah anak muda. Pemilihan model Chelsea Islan, Raisa, Ralin Shah, dan Reza Ardian otomatis itu sudah disesuaikan dengan target marketnya gitu ya. Dimana pesan pemasaran mendorong pembeli potensial untuk menjalani proses pembelian tanpa meminta mereka membuat keputusan yang segera. Nggak harus saat ini juga kok, ada jeda dipertimbangkannya. Saat mana pesan penjualan mengambil alih gitu ya. Dimana pesan pemasaran itu fokus pada tugas memperkenalkan merek, menginformasikan tersedianya produk ya, macam-macam ya. Kemudian sedang pesan penjualan membuat permintaan spesifik untuk melakukan pembelian dan produk tertentu. Jadi ada fase-fasenya marketing tuh, enggak posting kepinginnya cepet laku ya, enggak juga. Ada fase-fasenya, apalagi baru gitu ya. Kalau udah perusahaan gede lama sih it's okay gitu. Jadi ada proses pengenalan merek dulu, oh ini ada brand tertentu dan sebagainya. Kemudian ada pesan penjualan. Nah, pesan penjualan pun ketika kita mengharapkan penjualan pun kita harus melihat gitu, melihat jeda waktu kira-kira kalau udah historical ya, udah dijalankan misalnya ada data-data tertentu seperti itu. Contohnya kasus di istri saya sendiri gitu ya, ketika posting dagangan di sosial media gitu, terus ada yang ngechat nih, nggak hari itu juga kok closing gitu. Kadang untuk produk-produk tertentu gitu ya, kadang nih ya, contohnya kayak produk-produk furnitur gitu ya, rak buku, meja belajar dan sebagainya, itu ngechatnya misalnya hari ini gitu ya, closingnya itu bisa seminggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu lagi itu baru closing. Tanya-tanyanya agak lama. Ada yang model seperti itu. Contohnya lagi misalnya perumahan, setahu saya nanti mohon dikoreksi, perumahan baru buka gitu, apalagi mungkin bukan dari developer atau pengembang yang terkenal gitu, itu bahkan bisa memerlukan waktu sampai 3 tahunan untuk sold out nih perumahannya. Jadi memang seperti itu gitu. Jadi enggak, pesan pemasaran penjualan persuasif itu enggak one shot one goal. Ada yang one shot one goal tentunya. Ya ketika memang itu sudah dibangun lama seperti itu. Tapi kita bisa memetakan juga bahwa ada pesan-pesan bisnis atau persuasif yang membangun dulu brand awareness dulu gitu ya, membangun brand dulu. Mungkin di sini usaha ini ada baru loh, minuman ini atau produk ini, lokasinya di sini, manfaatnya ini, gitu dulu, kenalan dulu lah, orang-orang menyesuaikan itu. Kemudian baru ketika udah, baru penjualan berapa seperti itu. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, langkah dalam pemasaran ya, kita yang pertama harus menilai kebutuhan audiens, target market kita terutama, segmentasi ya secara luas juga iya. Keputusan membeli seringkali melibatkan lebih dari sekedar produk dan jasa yang baik. Tadi tidak hanya speknya aja tapi emosionalnya. Kebutuhan audiens itu sebenarnya apa sih gitu. Ketika kita menjual madu contohnya, sebenarnya kita mau spesifik yang apa sih? Banyak orang yang kepingin minum madu untuk kesehatan banyak gitu, tapi mungkin kita bisa untuk spesifikasinya apa, contohnya madu penyubur pria gitu ya, madu penyubur kandungan gitu, madu untuk program hamil, atau madu untuk obat stroke, madu untuk terserah kita mau kemana gitu ya, kita mau ngelihat dari sisi yang mana. Padahal madu itu sendiri manfaatnya macam-macam, tapi kita perlu spesifik gitu. Nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian yang kedua, dalam pemasaran kita juga harus bisa melihat pesaing ya. Pesan pemasaran dan penjualan harus bersaing dalam menarik attention, perhatian dari audiens. Menghindari tema gaya menulis yang terlalu mirip dengan para pesaing, nanti dikira produknya sama. Tapi sometimes nih, mirip-mirip dikit nggak ada masalah ketika memang itu lagi pasarnya lagi ke situ dan kita kepingin
menikmati cipratannya ya. Kalau saya sih seperti itu, tapi boleh berbeda, teman-teman boleh berbeda. Tapi kenapa di sini ditulis di buku ditulis berbeda ya, supaya kita dipin gitu ya, ditandai gitu oleh pelanggan gitu, bahwa oh kita beda nih gitu. Jadi kita lebih gampang dihafal ketimbang kita sama ya. Orang mungkin apalagi kalau produknya produk jenuh ya, contohnya kayak keripik berbagai rasa kayak gitu ya, ya udah scrolling scrolling aja, udah biasa yang namanya keripik berbagai rasa gitu. Tapi mungkin ada produknya keripik berbagai rasa tapi cara marketingnya yang berbeda, anti mainstream, itu juga bisa. Kemudian menentukan poin yang harus dijual, fokus pada produk dan manfaat utama. Tadi seperti menganalisis kebutuhan audiens, ketika kita udah tahu ya kita fokus pada produk dan pada pengguna produk. Misalnya kita fokus madu untuk hamil, ya udah yang digemborkan tuh madu untuk hamil, madu untuk hamil, madu untuk hamil. Yang udah konsumsi coba ada testimoni yang berhasil kita kumpulkan dan sebagainya, itu untuk bahan promosi lagi dan sebagainya, itu juga bisa. Kemudian mengantisipasi penolakan pembeli. Cara terbaik mengatasinya dengan menyampaikan sebanyak mungkin dalam pesan awal karena tidak ada kesempatan kedua untuk menjelaskannya. Biasanya ada yang namanya disclaimer gitu ya, disclaimer. Misalnya ada penawaran kelas bisnis, biasanya ada disclaimernya. Kelas ini bukan cara singkat untuk menjadi kaya, semuanya tergantung dengan usaha masing-masing gitu. Terus produk juga tadi, misalnya produk kehamilan, madu hamil gitu ya. Eh, Produk ini tidak menjamin Anda akan pasti 100% hamil, semua tergantung dengan kondisi dan ikhtiar masing-masing. Itu ada yang kayak gitu. Supaya apa? Supaya ketika ada yang protes, ya kita udah disclaimer dulu. Biasanya ada kok disclaimer. Yang bagus itu justru ada disclaimernya gitu ya. Pemberitahuannya bahwa produk kita bukan menjamin apapun, tapi produk kita membantu hal tersebut. Nah, ini untuk mengantisipasi kalau ada protes-protes dari pelanggan. Tentunya memang kita tidak bisa menjamin apapun kan, seperti itu. Nah, kemudian menerapkan model AIDA yang kemarin strategi. Yang pertama dalam merangkai kerangka argumen, yaitu dalam menerapkan yang namanya model AIDA. Ya, hampir semua pesan pemasaran dan penjualan disiapkan mengikuti rencana AIDA itu sendiri. Mulai dengan alat penarikan perhatian. Terserah. Ini alat penarikan perhatiannya adalah it's number one gitu, sebelum ke lain-lainnya gitu ya. Sebelum ke arah-arah yang lainnya gitu. Contohnya misalnya kalau di gambar ini ya, mobil ada SPG-nya gitu ya, sales promotion girl-nya. Biasanya mobil itu disandingkan dengan kalau di showroom ya, pengenalan mobil baru, itu pasti ada ceweknya gitu ya, ada ceweknya ya untuk promosinya gitu. Nah sekarang hubungannya apa? Mobil itu disukain siapa? Disukain oleh laki-laki, dan laki-laki mungkin matanya tertarik dengan wanita, padahal gak ada hubungannya antara mobil dengan wanita gitu, tapi dipasangin saja karena apa? Target marketnya adalah kebanyakan adalah kaum Adam, sehingga ya match-match aja lah untuk hal tersebut. Misalnya kalau dari sisi corporate itu seperti itu dalam memasarkan otomotif misalnya, baik nggak cuma mobil, motor juga sama kalau keluaran baru, itu untuk atensi gitu ya. Kemudian yang kedua, menimbulkan minat, menjelaskan fiturnya apa aja, misalnya dari mobil ya, dari produk olahan pertanian misalnya, itu juga bisa manfaatnya apa kalau minum ini, makan ini dan sebagainya. Kemudian meningkatkan keinginan dengan menyoroti manfaat yang paling menarik. Nanti dijelaskan lagi ini ketika minum ini bisa juga untuk apa lagi. Ada layer-layernya. Pertama, madu kesuburan, kehamilan. Terus manfaat yang lainnya adalah ini juga bisa untuk ini, gitu juga bisa. Layernya banyak. Ada rumus-rumusnya, setiap pengusaha itu punya rumus sendiri, cuma garis besarnya adalah AIDA. Kemudian di closing dengan menyarankan tindakan yang diinginkan agar dilakukan oleh audiens gitu. Contoh-contohnya sudah seperti ini. Ini contohnya atensi ya, menarik perhatian. Contohnya menarik perhatian adalah kalau di gambar terbukti gitu. Terbukti apa gitu ya? Oh ini produk NASA gitu ya, obat-obat pertanian misalnya untuk apa namanya, hama, untuk penyakit atau pupuk dan sebagainya. Terbukti, oh apa nih terbukti? Oh meningkatkan produktivitas, tahan penyakit dan sebagainya gitu. Oppo juga sama, selfie expert ya, atensinya kayak gitu. Nanti baru dia akan ngeklik, mungkin ya, akan ngeklik baca keterangan-keterangan yang lainnya. Contoh-contohnya lagi misalnya manfaat terbesar dari produk iPod, janji penghematan, solusi masalah
Anda, misalnya berita asli, testimoni, atau seperti apa, terserah. Untuk menarik perhatian, teman-teman bisa nyari sendiri, ngulik sendiri kayak gitu. Dulu kan ada juga ya, zaman-zamannya klinik tongfang ya, itu juga gimana sampai viral gitu ya, sampai viral testimoninya itu pakai testimoni untuk menarik perhatiannya seperti itu. Kemudian membangun minat mulai dengan untuk membangun minat yang telah diciptakan di bagian awal sebaiknya menawarkan dukungan atau janji yang Anda buat, misalnya manfaat-manfaatnya ya. Manfaat menggunakan analog untuk menjelaskan bobot produk, misalnya kalau produk elektronik, manfaat lain, harga jualnya kayak gimana dan sebagainya. Misalnya di sini iPod gitu. iPod baru super tipis sekali mendefinisikan kembali yang seharusnya dari pemutar musik digital itu apa. Lebih ringan, harganya berapa, misalnya bisa nyimpan berapa lagu, berapa foto dan sebagainya. Itu minat. Oh, udah nih udah dibangun minat, kemudian keinginan-keinginannya juga dibangun lagi, desire-nya, kayak cara kerjanya kayak gimana, cara gunainnya kayak gimana. Misalnya ditambahin juga manfaat-manfaat lainnya, kapasitasnya berapa, atau didesain untuk apa nih, misalnya kayak produk kesehatan, didesain untuk menyangga tulang belakang dan sebagainya. Kemudian di terakhir adalah memotivasi dilakukannya tindakan. Setelah Anda membangkitkan minat yang cukup, menumpuk keinginan pembaca, kemudian eh, langkah selanjutnya adalah meminta audiens melakukan tindakan. Misalnya, segera hubungi, segera pesan, memberikan diskon tertentu dengan syarat tertentu, mengingatkan persediaan terbatas, dadadadadadat gitu. Ini bisa pakai scarcity atau menakut-nakuti ya. Menakut-nakuti itu bukan bukan yang serem gitu, tapi ini batasnya adalah sampai tanggal sekian. Setelah itu harga normal. Itu kan ditakut-takuti supaya kalau nggak pesan sekarang, harga kamu besok kalau beli besok-besok bakalan normal. Itu juga bisa. Ini mumpung 12-12, satu-satu atau promo lebaran dan sebagainya. Sell up to 50% off, shop now gitu. Mungkin sekarang lagi diskon, besok udah enggak. Itu juga bisa. Ya, ini kayak ini promo DP hanya 20. Free biaya dan sebagainya terbatas. Kunjungi ini sekarang juga, ini contohnya kayak gini, ini untuk menarik perhatian bisa kayak gini. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan sekilas contoh AIDA. Coba sekarang saya ingin memberikan yang namanya studi kasus. Biasanya kalau kita atau teman-teman membuka sosial medianya, baik itu Facebook maupun Instagram, itu ada banyak sekali yang menawarkan produk-produk ya, promosi gitu ya, bersponsor seperti itu. Saya akan contohkan salah satunya itu. Ini saya uh, ambil dari Facebook saya lewat gitu ya, lewat. Biasanya kalau teman-teman interestnya dengan apa, yang lewat akan itu gitu. Kayak saya misalnya, saya setiap kali karena saya dan istri juga dagang gitu ya, suka ngintip-ngintip iklan-iklannya pesaing. Jadi produk apapun yang lagi concern di situ saya klik gitu ya. Contohnya di sini tadi karena kita dari awal bahasnya adalah madu ya, di sini ada iklan madu nih di Facebook saya nih. Nah, gambarnya juga harus menarik ya. Dan di sini langsung spesifik targetnya, kebutuhan audiensnya apa, produknya spesifik, yaitu apa, paket komplit untuk hamil ya, madu hamil gitu ya. Alhamdulillah udah garis 2 aja nih akunya, seneng pakai banget, padahal madunya masih setengah gitu. Top char emang saya beli di sini gitu, bumilia.com. Pokoknya ini linknya sih bisa apa aja gitu, dan banyak kok, nggak cuma ini gitu ya. Nah, ketika orang dari sini nih kalau udah tertarik, misalnya atensinya berhasil, orang tuh akan ngeklik ini, akan ngeklik selengkapnya gitu ya, actionnya untuk ngeklik selengkapnya. Nah, coba kita lihat. Nah, selengkapnya itu ini. Oh, paket promil. Ini kita masuk ke websitenya nih. Paket promil gitu, madu promil. Wah, lama menikah tapi belum hamil ya. Ini ada dibuat narasi, namanya copywriting ya. Narasi tidak ada yang mustahil, fokuslah dengan apa yang Anda impikan, bla 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 bla. Nah, udah baru disebutkan manfaatnya. Manfaatnya yang lain kan apa aja ya, karena untuk hamil, tapi manfaat menyubur kandungan, memperkuat daya tahan sperma, mencegah kesehatan reproduksi wanita, bla 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 bla. Ini ada karena ada 3 produk di sini ya, ada 3 produk. Nah, ini menyubur pria, Suriat promil dan sebagainya. Ini desire nih, kalau udah minat di sini cara konsumsinya kayak gimana. Didukung dengan testimoni. Ya, tergantung mau testimoni tahu
harga apa mau naruhnya di mana. Kemudian ketika udah kayaknya minat nih, terus ditawarin harganya berapa, 290, yang tadinya 447.000 karena diskon 40%. Wah, lumayan nih mumpung diskon gitu. Nah, ini actionnya nih, harga yang tidak seberapa dibandingkan dengan hasil yang dibuat, puluhan pesan gitu. Bisa transfer via bank, bisa COD gitu, dimana harga eceran 149, biasanya itu harga ecerannya itu 149.000 per botol, tapi dengan 290.000 kamu bisa dapat tiga-tiganya sekaligus, berarti hemat berapa, seperti itu yang dibangun. Sekali lagi yang dibangun apa? Value-nya ya, ketika kita ngobrolin pemasaran yang dibangun value-nya. Gambar-gambarnya dipilih yang bagus, yang mendukung ya, karena kepengen hamil ya garis dua kayak gini, cerita-ceritanya, manfaat-manfaatnya, cara konsumsinya, testimoni-testimoni yang akhirnya, sehingga 250 itu terkesan harga yang sangat kecil gitu. Itu emosi yang didekati. Banyak yang beli, saya yakin banyak. Karena apa? Kita tadi ngelihat nih, yang like aja saya nggak screenshot sampai komentarnya ya. Yang like aja udah 12.000, berarti apalagi ini barang kebutuhan ya. Yang namanya orang pasangan kalau kepingin hamil, ya udah harga berapa aja dibutuhkan, nggak ada masalah. Dan mereka nggak maksa kok, mereka menjual value gitu. Tapi kalau kita sedikit memakai logika, kalau saya ya, karena saya pedagang juga, jadi saya akan nyari di Shopee madu penyubur kandungan dan ketemu nih dua, tiga paket, satu paket 3 madu juga sama produknya. Yang ini 131.000, yang ini 45.000 sampai 90.000. Taruhlah 90.000, taruhlah 100.000, atau taruhlah 130.000 dibandingkan ini. Ada selisih berapa? Coba teman-teman bisa menghitung sendiri gitu, bisa menghitung sendiri. Kalau dibandingkan 130.000, marginnya ada sekitar 160.000, belum lagi yang 90.000 atau 100.000 tadi. Gitu. Itu marginnya bisa sampai 160.000, tapi ada biaya iklan di situ. Makanya itu untuk resiko. Ini ngobrolin yang lain ya. Ini udah ngobrolin finance ya, kalau ngobrolin strategi-strategi gitu. Tapi setidaknya saya menekankan di sini adalah penekanan persuasif, promosinya, emosionalnya yang digunakan, apalagi kepada orang-orang yang audiens kita adalah yang membutuhkan tersebut gitu. Ya syukur-syukur memang ketika mengonsumsi madu ini bisa uh, bisa lekas untuk mempunyai momongan, ya kan, siapa yang tahu gitu ya. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Mohon saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.